Halo semuanya, ada satu hal yang menarik banget dan perlu untuk kita bahas, yaitu tentang gimana sih cara orang-orang kaya itu dapat kekayaannya. Pasti kamu pernah kepikiran gitu kan? Kok bisa ya ada orang yang kekayanya sampai miliaran? Mungkin nggak ya orang yang latar belakang ekonomi keluarganya biasa-biasa aja, nggak punya warisan, tanpa koneksi, tanpa privilege dari orang tua, tapi bisa punya kekayaan. Gimana ya caranya bisa ngumpulin uang sebanyak itu? Rasanya kalau cuma jadi karyawan, kayaknya kok susah ya bisa jadi kaya. Atau kalaupun dagang terus berinvestasi sekalipun, kayaknya tetap bakal berat buat bisa ngumpulin uang ratusan juta atau bahkan puluhan miliar rupiah. Di video kali ini kita punya sedikit titik terang tentang pertanyaan-pertanyaan di atas. Ada sebuah studi dari seorang konsultan keuangan yang bernama Thomas Coley. Dia seorang ahli di dunia keuangan. Pengalamannya lebih dari 30 tahun sebagai akuntan dan konsultan pajak. Dan klien-kliennya adalah orang-orang kaya di Amerika. Di tahun 2004, dia mewawancara 233 orang kaya di Amerika dari berbagai latar belakang dan profesi. 177 orang responden atau sekitar 70% diantaranya bisa dibilang ngebangun kekayaannya benar-benar dari nol, bukan dari warisan dan privilege lainnya. 233 orang kaya ini punya penghasilan minimal $160.000 per tahun atau sekitar 1,5 miliar rupiah per tahun. Tujuan dari penelitian ini, dia mau cari tahu gimana orang-orang ini bisa dapat kekayaannya, khususnya mereka yang benar-benar dari nol tanpa warisan atau koneksi dari orang tuanya. Selama 5 tahun, Thomas melakukan penelitian, kemudian hasil studinya dijadikan beberapa buku yang ternyata jadi bestseller. Salah satunya adalah Change Your Habit, Change Your Life. Berdasarkan penelitiannya itu, ada 4 cara yang bikin orang-orang itu bisa meraih kekayaan dalam hidupnya. 4 cara itu adalah yang pertama, berhemat, menabung, dan disiplin berinvestasi. Ternyata beneran ada ya orang yang jadi kaya gara-gara nabung dan investasi. Ada sekitar 22% dari total responden, kebanyakan mereka memang nggak punya penghasilan rutin yang besar, tapi mereka benar-benar manfaatin compounding effect dalam investasi mereka, sehingga bisa tembus jutaan dolar. Cara ini bisa dibilang yang paling lambat buat dapat kekayaan. Rata-rata dari mereka baru bisa mencapai kekayaan 1 juta dolar kira-kira di akhir usia 30-an. Mungkin lumayan lama ya, tapi menjadi kaya dengan cara ini sudah terbukti dan ada buktinya. Contoh orang yang pakai cara ini adalah Ronald Read, seorang petugas kebersihan yang tinggal di Brattleboro, sebuah kota kecil di Amerika. Selama bertahun-tahun nyisihin penghasilannya, berinvestasi dan bermain saham sejak tahun 1959, saat meninggal di tahun 2004, Ronald meninggalkan kekayaan sebesar 8 juta dolar atau sekitar 112 miliar rupiah untuk keluarganya, sebuah rumah sakit, dan juga sebuah perpustakaan di kotanya. Cara yang kedua, memiliki jabatan tinggi di perusahaan seperti direksi, vice president, atau general manager di perusahaan-perusahaan multinasional. Gajinya mencapai puluhan ribu dolar per bulan. Jumlah mereka 31% dari orang yang diteliti sama Thomas. Untuk mencapai 3,4 juta dolar, mereka butuh waktu rata-rata 22 tahun. Orang-orang seperti ini bukan cuma ngumpulin kekayaannya dari gaji tiap bulan aja. Pasalnya, buat level eksekutif yang jabatannya tinggi, ada banyak bonus gede yang didapat dari keuntungan perusahaan, atau juga apresiasi spesial dalam bentuk saham jika mereka berhasil mencapai target tertentu. Jadi jangan heran kalau bonus akhir tahun para bos-bos itu bisa berkali-kali lipat dari gaji bulanan mereka. Orang kaya dengan cara kedua ini biasanya punya skill dan pendidikan yang mumpuni. Selain itu, mereka punya pengalaman dan eksekutor yang handal serta memiliki keahlian komunikasi dan leadership yang bagus. Selanjutnya cara ketiga, yaitu punya skill yang tinggi di bidang tertentu. Bukan hanya bisa, tapi expert di skill yang spesifik, sehingga mereka memperoleh kekayaan dengan bayaran yang mahal. Contoh orang yang meraih kekayaan dengan cara ini misalnya dokter spesialis, ahli bedah, pakar IT, programmer, pengacara, konsultan pajak, dan lain-lain. Ada sekitar 19% dari responden yang dapetin kekayaannya lewat cara ini. Membutuhkan waktu rata-rata 20 tahun buat mencapai kekayaan 4 juta dolar di tahun 2004.
Cara keempat yaitu entrepreneur atau pemilik perusahaan. Cara ini yang paling susah di antara yang lain, tapi kekayaan yang diraih juga paling besar. Kelompok ini 28% dari orang yang disurvei sama Thomas. Cuma dalam jangka waktu 12 tahun, mereka sudah bisa mengumpulkan kekayaan bersih sebesar 7,4 juta dolar di tahun 2004. Atau kira-kira setara 112 miliar rupiah di tahun 2023. Cara ini memang paling cepat dan paling tinggi nilai kekayaannya dibandingkan dengan cara yang lain. Namun, mereka juga lebih banyak menghabiskan waktu, mengorbankan weekend sama keluarga, memiliki resiko kegagalan yang besar dan tingkat stres yang tinggi. Dari hasil penelitian Thomas ini kita bisa belajar secara umum ada 4 cara mendapat kesuksesan finansial. Dari 4 cara di atas yang pasti semuanya memiliki effort yang tidak mudah dan harus dilewati dengan konsisten dan fokus yang tinggi terhadap tujuan dan dibarengi dengan kekuatan mental yang kuat. Nikmati setiap proses demi proses karena tidak ada yang instan. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.